Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika hari ini kita masih meyakini bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci rezeki dan kekayaan, maka mungkin ada satu rahasia kehidupan yang belum sepenuhnya kita pahami. Karena faktanya, ada orang yang bekerja mati-matian, namun hidupnya tetap terasa sempit. Dan ada pula yang terlihat biasa-biasa saja, namun rezekinya mengalir dengan cara yang tidak disangka-sangka. Apa perbedaannya? Bukan nasib, bukan pula semata-mata keberuntungan, tetapi ada satu amalan yang seringkali kita abaikan dalam hidup ini. Amalan ini bukan hanya diyakini membuka pintu rezeki, tetapi juga menghadirkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironisnya, justru banyak orang yang meremehkannya. Dalam video ini, mari kita menggali lebih dalam tentang amalan tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya dengan istiqomah. Simak dengan tenang hingga akhir, agar kita tidak keliru dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, apakah kita pernah berharap mendapatkan rezeki yang besar tanpa riba, tanpa jalan yang haram, dan tanpa bergantung pada pinjaman? Banyak orang bekerja keras siang dan malam. Mereka berjuang demi keluarga, namun tetap merasa kekurangan. Tagihan datang silih berganti, utang-utang semakin menumpuk, kebutuhan hidup terasa meningkat. Padahal Islam telah mengajarkan cara yang sangat istimewa untuk membuka pintu rezeki, bukan hanya dengan usaha fisik, tetapi juga dengan amalan spiritual sebagaimana diamalkan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Salah satunya adalah bermunajat dan bertawakal kepada Allah melalui zikir. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat
tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan juga hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi tentang dua asma Allah yang sangat agung, yaitu Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Dua asma ini bukan sekedar lafaz, di dalamnya terdapat makna yang sangat dalam. Lafaz Ya Hayyu berarti wahai zat yang maha hidup. Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna dan tidak bergantung kepada siapapun. Lafaz Ya Qayyum berarti wahai zat yang maha berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluknya. Allah memelihara segala sesuatu tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Dua asma ini diyakini memiliki keutamaan yang jika diamalkan dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Sahabat, para ulama dan orang-orang soleh terdahulu menjaga zikir ini dalam kehidupan mereka karena mereka memahami besarnya makna yang terkandung di dalamnya. Di antara keutamaan yang diyakini dari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah sebagai pembuka rezeki yang penuh keberkahan. Dengan membiasakan zikir ini, seseorang berharap Allah melapangkan rezekinya, memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam hidup. Zikir ini juga diyakini menumbuhkan ketenangan hati yang membuat seseorang dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, banyak yang mengamalkannya dengan harapan agar urusan dipermudah dan hajat hidup dikabulkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sahabat beriman, adapun tata cara mengamalkan zikir ini, yang pertama, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali setelah sholat subuh, dengan harapan Allah membukakan pintu rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Yang kedua, jika memiliki hajat yang sangat mendesak, maka bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali dalam satu waktu. Bisa dilakukan pada waktu duha atau di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Dianjurkan dalam keadaan suci, baik pakaian maupun tempat, dengan hati yang khusyuk, ikhlas,
dan penuh keyakinan kepada Allah. Setelah selesai berzikir, panjatkan doa sesuai hajat dan keinginan, seraya meyakini bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan yang paling ditekankan adalah istiqomah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bersama dengan tenang bahwa tata cara dan jumlah bacaan ini tidak memiliki dalil khusus yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Amalan ini termasuk bentuk zikir yang bersifat pengalaman para ulama dan orang-orang saleh, bukan kewajiban syariat. Maka sikap seorang muslim yang benar adalah mengamalkannya sebagai doa dan ikhtiar tanpa meyakini hasil yang pasti, seraya tetap menggabungkannya dengan usaha yang halal, takwa, dan tawakal kepada Allah. Sahabat beriman, ingatlah bahwa rezeki bukan hanya tentang harta. Rezeki adalah kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang penuh kasih sayang, dan kesempatan untuk berbuat amal. Jangan merasa kecil ketika rezeki materi belum luas. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di waktu yang paling tepat. Tidak ada satupun doa dan amal kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi hamba yang tidak hanya mengejar rezeki, tetapi juga mengejar keberkahannya. Perbanyaklah rasa syukur, perkuatlah tawakal, dan jangan pernah lelah mendekat kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi pengingat dan bekal amal bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.